Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Manusia. Saudara, dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan sebuah pesan firman Tuhan kepada kita semua yang disampaikan oleh Dr. Mamnur Sena, yang ini membahas tentang kekristenan. Kita ini pengikut Yesus atau pengikut Rasul Paulus. Ya, nah ini dan pembahasan ini kita dengarkan dengan seksama sebagai berikut supaya tidak gagal paham. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 21. Mulai dari ayat yang ke-15. Kisah Rasul 21 mulai ayat 15 sampai dengan 25. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan sukacita. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sekarang ini, kadang-kadang kita dihadapkan dengan tema-tema yang secara kontroversial dipertentangkan. Pertentangan antara Rasul Paulus dengan Kristus sendiri. Mereka membuat teori bahwa seolah-olah kekristenan itu adalah, ini tuduhan ya, ajaran Paulus bukan ajaran Yesus. Bahkan teori yang mula-mula juga muncul di kalangan Kristen sendiri. Kira-kira awal abad 19 itu muncul yang namanya aliran Tübingen, mazhab Tübingen di Jerman. Masih banyak sekali seminari-seminari atau sekolah-sekolah teologi yang menganut mazhab ini.
yang mengatakan bahwa kekristenan itu sebetulnya kreasi baru, bukan ajaran dari Kristus langsung. Mereka membuat teori yang mempertentangkan antara apa yang mereka sebut Pauline Christianity versus Petrinian Christianity. Kekristenan Paulus dan kekristenan Petrus. Jadi Petrus itu lebih Yahudi, Paulus lebih bebas dari Yahudi. Paulus membebaskan dari hukum Taurat, Petrus tetap memakai hukum Taurat. Lalu pertentangan tajam antara dua kelompok ini didamaikan oleh Lukas melalui penulisan kitab Kisah Para Rasul. Pertanyaannya apakah teori ini benar? Teori ini tentu salah. Karena apa? Teori ini baru muncul abad 19. Jadi gampang saja kalau Anda menilai sebuah ajaran teologis yang muncul kemudian, itu resiko salah lebih banyak. Karena jauh dari peristiwanya, bahasanya sudah berbeda, cara paradigma berpikir dan budayanya juga beda. Karena itu saudara-saudara, apa yang tertulis dari Kisah Para Rasul ini menarik. Teori yang pertama itu dibangun di atas dasar apa sih? Itu tulisan dalam surat Galatia. Di mana dalam Galatia pasal 2 itu diceritakan kira-kira seperti ini. Petrus itu duduk satu meja makan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Mula-mula dia enjoy aja. Tapi begitu orang-orang dari kalangan Yakobus datang dari Yerusalem, Petrus menarik diri, takut dipersalahkan, takut dituduh. Maka Paulus melihat itu tahu, Paulus menegur Petrus secara keras. Bagaimana kamu, kira-kira kalau dalam bahasa yang lebih populer, kamu ini kan pemimpin para rasul, kamu paling senior di antara kami. Tapi kamu tidak punya sikap. Tadi ketika duduk bersama orang-orang yang bersunat, kamu biasa-biasa saja. Tapi begitu kalangan Yakobus datang, kamu menarik diri. Teguran Paulus terhadap Petrus itu dibuat membangun teori baru yang namanya mazhab Tübingen. Nah ini kan sudah salah toh. Tidak ngerti bagaimana latar belakang Yudaisme dari peristiwa itu. Jadi kalau dilacak lebih jauh saudara-saudara, kekristenan itu tidak bisa lepas dari Yudaisme. Yesus sendiri bahkan menegaskan, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kita tidak bisa membangun kekristenan dari latar belakang budaya Eropa, Jerman, Inggris. Tidak bisa, karena Yesus bukan orang Jerman. Lalu dilihat dari latar belakang Yahudinya apa? Sebelum Yesus lahir ke dunia, di kalangan orang-orang Yahudi itu sudah ada dua teori hukum. Yang pertama teori Rabbi Hillel dan yang kedua Rabbi Samai. Itu kira-kira 100 tahun sebelum Yesus lahir. Rabbi Hillel itu lebih moderat. Rabbi Samai itu strict keras mempertahankan Taurat. Dalam soal makanan misalnya, kalau Rabbi Hillel mengatakan, kamu boleh duduk satu meja dengan orang bukan Yahudi, tapi makanannya bawa sendiri. Itu Rabbi Hillel. Rabbi Samai sebaliknya mengajarkan, tidak boleh, apapun alasannya. Nanti ada percampuran piring dan sebagainya, itu bahaya karena berdekatan. Ini yang membuat cara hidup orang Yahudi diejek oleh Roma. Dan salah satu penyebab kenapa orang Yahudi teraniaya, itu karena gaya hidup fanatik mereka. Padahal tidak semua orang Yahudi seperti itu. Kira-kira para rasul itu hidup di antara dua kutub yang saling bertentangan itu. Para rasul itu kebanyakan mengikuti Hillel. Karena Yesus sendiri sangat moderat. Meskipun keras dalam soal dosa.
tetapi dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain, dia tidak berjarak, sekalipun tetap terbedakan. Nah, kira-kira kalau direkonstruksi secara historis, Petrus itu moderat. Dia mau duduk makan bersama orang tak bersunat. Tetapi pengikut Yakobus di Yerusalem, bukan Yakobusnya. Pengikutnya lebih fanatik ketimbang gurunya. Dia datang, orang-orang ini yang bikin teori. Kalau kamu tidak menyunatkan dirimu, maka kamu tidak bisa diselamatkan. Ini adalah kelompok dari Samai ini. Itu sebetulnya bukan pertentangan doktrin, tapi pertentangan pelaksanaan hukum. Itu bukan soal prinsip, tapi soal taktis strategis di dalam pelayanan. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang modern, lalu bikin teori pertentangan antara Kristen Paulus dengan Kristen Petrus. Saudara-saudara, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Badainya sekarang kita tuai. Teori itu dimanfaatkan oleh para polemikus Islam untuk menyerang kekristenan. Karena kekristenan dianggap agamanya Paulus, bukan agama Yesus. Maka sering muncul sekarang di YouTube, di siaran-siaran medsos. Kristen itu bukan pengikut Nabi Isa, bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Ada seorang yang sering muncul di medsos. Kalau saya bertemu dengan orang Kristen, mula-mula saya tanya, kamu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Ya pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus toh Pak, Yesus sunat, kamu sunat apa enggak? Enggak. Yesus enggak makan babi, kamu makan babi apa enggak? Enggak. Yesus kalau sembahyang sujud, kamu sujud apa enggak? Enggak, berarti kamu pengikut siapa? Padahal Paulus juga tidak makan babi. Paulus juga disunat. Tapi sunatnya umur 8 hari. Kalau sunat 12 tahun tidak ada urusannya dengan Taurat. Itu sunat tradisi. Maka kalau pertanyaannya, Yesus disunat, ya umur berapa disunat? Itu dulu, 8 hari. Kalau kamu 13 tahun enggak termasuk. Kan begitu kan mestinya kan? Itu pertanyaannya, kamu makan babi? Ya. Pertanyaannya, kamu orang apa? Saya orang Toraja makan Pak Piong. Ya, memang Taurat enggak pernah berlaku untuk bangsa lain. Ini yang harus clear dulu. Saudara-saudara, saya akan buktikan sekarang. Untuk siapa imamat pasal 11. Karena ini penting sekali. Sering menjadi bahan ejekan, salah paham, yang enggak terjawab, kemudian jadi paham yang salah. Ya, Imamat 11. Mulai dari ayat 1. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Ayat-ayat selanjutnya merinci binatang apa yang enggak boleh dimakan. 1, onta. Pertanyaannya, saya enggak makan babi, Yesus juga makan babi, kamu makan onta. Bahkan kamu meminum kencingnya. Berarti enggak cocok. Kedua, tidak boleh makan kelinci, pelanduk. Saya penggemar sate kelinci, enggak termasuk. Keempat, baru babi. Jadi jangan utamakan babi saja, onta juga enggak boleh dimakan. Maka kalau baca Alkitab itu tidak boleh sepotong-sepotong, harus dibaca lengkap. Nah, katakanlah kepada orang Israel, itu kan berarti Israel untuk bangsa-bangsa lain. Coba kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 25 tadi ayat terakhir. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Australia, semua selain Israel. Bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, yang percaya pada Yesus, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu
mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Tidak ada babi daftar di sini. Berarti apa? Katakanlah kepada Israel, itu Muhammad 11. Untuk bangsa-bangsa lain cuma 4 tadi. Ini kita baca ayat ini kan sudah sering. Kenapa kita tidak paham-paham? Karena kita membacanya lepas dari konteks Yudaisme. Nah, oleh karena itu, yang pertama-tama harus kita katakan, inilah ide yang dinamakan pluralisme hukum. Nah, saya tadi pagi sudah sampaikan, tapi sekarang saya baca ayatnya. Ulangan 14 ayat 21. Jangan kamu makan bangkai apapun. Jangan kamu makan bangkai apapun. Apakah yang disebut bangkai? Bangkai itu bahasa aslinya nebelah. Nebelah itu bukan bangkai busuk, bukan. Anda punya kambing atau punya domba, lepas dari kandang, ditabrak mobil, itu namanya bangkai. Tidak disembelih secara khusus. Orang Yahudi nggak boleh makan itu. Karena orang Yahudi harus makan daging yang disembelih secara halakah. Tidak boleh sembarangan. Ya. Tapi jangan kamu makan bangkai apapun, kepada orang-orang asing boleh. Ya, kepada orang-orang asing, tetapi boleh kau berikan pendatang yang ada di tempatmu untuk dimakan. Pendatang itu ger, orang asing. Di tempatmu itu bahasa aslinya base areha, di pintu gerbangmu. Jadi orang-orang pendatang, orang asing yang di pintu gerbang maksudnya dia tidak tinggal tetap. Tapi dia dagang di wilayah Israel. Boleh mereka makan karena mereka tidak terikat hukum Taurat. Atau kamu boleh jual kepada orang asing, nokrim. Ini orang asing yang benar-benar asing. Lalu, sebab engkau umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Sebab engkau umat yang kudus, artinya apa? Ada standar yang berbeda antara Israel dan bangsa-bangsa lain. Kenapa ada standar yang berbeda? Karena Israel dipilih untuk melahirkan Sang Mesias. Lalu teks berikutnya itulah artinya kamu dikuduskan, beda dengan bangsa lain. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Ini artinya tidak boleh khawatir bahwa mereka akan melanjutkan generasi. Karena kepada Abraham sudah dijanjikan, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Memasak anak kambing bersama susu induknya, itu ritual Dewi Kesuburan. Dalam sebuah prasasti yang ditemukan namanya Prasasti Rasamra. Ditulis dalam bahasa Ugarit. Sejaman dengan Musa. Itu digambarkan, ini kita ngomong sejarah. Jadi Alkitab itu bukan sekedar kitab yang diyakini turun-turun dari mana. Tapi memang bisa dikonfirmasi secara historis. Ada dewa yang namanya El atau Elu. Dewa ini punya 2 istri. Dua-duanya mandul. Lalu dewa ini mengadakan ritual khusus. Dengan memasak anak kambing. Batibul bawah 3 bulan. Balibul bawah 5 bulan. Itu orang Tegal itu yang punya. Dimasak. Air susu induknya dicampur di situ. Saudara-saudara sampai hari ini, orang-orang Arab, orang-orang Palestina, itu masih punya masakan itu. Namanya mansaf. Mansaf itu, susunya itu dimasak bersama dengan dagingnya. Biasanya diawetkan, dibuat bulat-bulat seperti bakso begitu, dimasukkan ke freezer. Lalu ketika anak kambing tadi disembelih, diaduk bersama susunya. Itu lezat sekali.
Saya kadang-kadang kalau ke Yordan itu selalu makan mansaf itu. Tapi kalau mansaf tidak ada urusannya dengan penyembahan dewi kesuburan, tidak apa-apa. Menjadi dilarang karena dikaitkan dengan dewi kesuburan. Lalu setelah dimakan mansafnya tadi, sisanya ditabur-taburkan di tanaman. Itulah sebabnya di dalam ayat yang lain selain Ulangan pasal 14 ayat 21 disebutkan dalam Keluaran pasal 23 ayat 19 dikaitkan dengan buah bungaran. Israel harus berbeda dengan bangsa lain. Kalau bangsa lain takut tidak berketurunan, Israel dijamin oleh Tuhan. Itulah latar belakangnya. Dan hukum ini di Israel disebut hukum khusus peringatan. Hukum peringatan itu khusus bagi Israel. Di mana ayatnya? Ini saya agak cepat ya karena kita ini baru introduction ini. Ya. Ulangan pasal 6 ayat 20. Nanti kalau anak-anakmu bertanya, anak-anak Israel, bagaimana pertanyaannya? Mah ha edot, veha hukim, veha mispatim, aser siwah Adonai Elohenu etchem. Apakah peringatan? Ini hukum pertama. Hukum peringatan. Ketetapan, ini hukum kedua, ketetapan. Hukum tanpa alasan. Dan yang ketiga, peraturan itu yang diberikan atau yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan seterusnya. Jadi ada 3 klasifikasi hukum. Yang pertama, edot. Edot itu peringatan. Maka contoh peringatan bagi Israel. Jangan kamu memasak anak kambing bersama susu induknya. Tapi orang Tegal enggak berlaku. Tetap makan batibul. Orang Betawi tidak berlaku. Tetap makan sate atau soto Betawi yang dimasak dengan susu. Ya kan? Ini hanya khusus bagi Israel. Kenapa? Karena konteksnya waktu itu penyembahan dewi kesuburan. Contoh hukum peringatan yang lain. Janganlah kamu memakan daging di sendi pangkal paha. Kenapa? Memperingati peristiwa Yakub. Yakub yang namanya diubah jadi Israel. Tapi kalau kamu keturunannya Yakub Tobing, tidak pernah dipukul kakinya, tidak berlaku kan gitu kan. Seperti ini untuk Taurat untuk segala bangsa Pak. Ya segala bangsa. Kamu keturunan siapa? Yakub Israel. Oh ya sudah masuk. Saya Yakub Rorimpane enggak termasuk. Karena enggak pernah dipukul kakinya. Ya, gampang sekali, sesederhana itu kita memahami kitab suci. Apabila kita jujur. Ya toh? Jujur apa adanya. Kalau dikatakan, katakanlah kepada orang Israel tidak untuk orang Batak berarti. Tapi kalau bicara inilah yang kutetapkan untuk bangsa-bangsa termasuk kita kan gitu. Nah, lalu yang kedua, hukum yang disebut hukum khusus, ketentuan. Ketentuan itu contohnya kasrut. Kasrut itu hukum koser. Contohnya, tidak boleh makan onta. Ini onta saya dulu kan, jangan hanya babi. Apalagi meminum kencingnya. Tidak boleh. Kedua kelinci, pelanduk, baru ketiga, keempat babi. Itu hanya khusus untuk Israel. Jangan GR. Jangan salah kutip Alkitab. Menurut Yesaya 66, yang makan babi terkutuk karena babi buat nyembah berhala. Kalau untuk babi kecap tidak ada masalah. Itu untuk nyembah berhala konteksnya. Ya kan? Coba perhatikan kalau baca Alkitab, baca dengan nuansa sejarah, hukum, arkeologi, jelas sekali. Baru yang ketiga, mispatim. Mispatim itu hukum umum, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Itu untuk segala bangsa, bukan hanya untuk Israel. Nah ini teks kitab suci, nah, makanya kita lihat sekarang. Coba ditayangkan PPT yang saya buat. Ya, saya katakan tadi bahwa Yesus itu tidak menghapus hukum Taurat. Saya mau tunjukkan bukan hanya Yesus,
Paulus juga tidak pernah menghapus hukum Taurat. Tapi masalahnya Taurat itu berlaku untuk siapa? Ya kan? Ada yang mengatakan Taurat tetap berlaku, itu benar. Taurat tidak berlaku, itu juga benar, tidak berlaku bagi kita. Non-Yahudi, non-Israel, tapi tetap berlaku bagi Israel. Nah kita akan lihat contoh, ini salah satu kutipan saja dari sumber Yahudi. Makanya sering saya katakan, kalau tanya halal haram jangan tanya ke orang Advent, jangan tanya ke orang Protestan, jangan tanya ke orang Katolik, tapi tanya langsung orang Yahudi. Kan fair toh? Nah sekarang bukti kalau Yesus tidak menghapus Taurat dan bukti bahwa Yesus tetap menggunakan cara pikir Taurat dari zaman ke zaman. Ini saya bacakan. Moshe kibel Torah misinei. Musa telah menerima Taurat dari Sinai. Lalu Wemesara le Yesua dan memberikannya kepada Yosua. Di sini ada alih generasi. Ya toh, ada pemuritan nantinya. We Yosua le skinim. Dan Yosua memberikannya kepada tua-tua Israel. Berapa jumlah tua-tua Israel? 70. Kenapa? Ini perluasan ajaran Tuhan tidak hanya kepada 12 suku, tapi diasistani oleh 70 orang-orang Israel untuk nantinya kalau ada pengadilan yang berlaku bagi Israel mana, yang berlaku bagi bukan Israel yang mana, ada yang melakukan sosialisasi. Kalau bahasa sekarang begitu saya katakan. Lalu Weskenim le nebiim dan para tua-tua Israel kepada nabi-nabi. Wenebiim misharuha le ansei kneset hagedolah. Dan nabi-nabi memberikannya, mengajarkannya, meneruskannya kepada orang-orang yang duduk di pengadilan tinggi, di mahkamah Sanhedrin. Selanjutnya fungsi Taurat. Hem emeru salosah devarim. Ada 3 fungsi firman. Yang pertama, humetunim badin. Untuk pertimbangan cermat di pengadilan. Jadi Taurat itu isinya adalah aturan hukum. 1. Aturan hukum. Lalu yang kedua, VH amitu talmidim harbe. Untuk mendirikan murid-murid yang banyak. Pemuritan. Ya. Kemudian yang ketiga, VASU seyak latorah. Mendirikan pagar, membuat pagar untuk Taurat. Mengelilingi Taurat. Contohnya apa? Contohnya, kamu telah mendengar hukum dari nenek moyang kita. Jangan berzina. Itu peraturan. Itu hukum positif. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita dan mengingini dalam hatinya dia telah berzina. Itulah yang namanya membangun pagar untuk Taurat. Sebelum orang jatuh ke dalam dosa, dia cegah segala perbuatan yang mengarah pada dosa. Itu maknanya seyak la Torah. Paulus juga menasihatkan, tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Tetap kerjakan artinya apa? Bukan berarti sekali selamat tetap selamat, itu sama dengan sekali merdeka tetap merdeka. Tapi setelah itu kita tidak punya tentara, ya dijajah lagi. Jadi kita menjaga keselamatan kita, bukan kemudian kita itu bersikap sembrono, fatalistik, ya. Sekarang kan ada ajaran, sekali merdeka tetap merdeka. Oh bukan, sekali selamat tetap selamat. Saya ditanya, ini benar apa enggak Pak? Itu baru slogan. Ya benar lah, sekali merdeka tetap merdeka. Tapi kan kita harus menjaga kemerdekaan kita. Makanya kita punya tentara di perbatasan. Kita selamat, ya kita sudah diselamatkan. Ada jaminannya. Tapi kita harus mengerjakan dan menjaga keselamatan kita. Meskipun Tuhanlah
yang memampukan kita untuk menjaga itu. Tapi bukan kita pasif. Kita kan sudah diselamatkan, kemudian kita sembrono. Kita harus lahir baru. Itu maknanya saudara-saudara. Jadi di sini jelas Yesus mengajar berdasarkan kerangka Taurat. Next kita buat lihat bagannya sekarang. Ini perintah yang dikenal dengan perintah agung atau amanat agung. Perhatikan. Tadi pagi ayat yang kita baca ini. Pergilah dan lakukanlah apa yang telah kuperintahkan. Pergilah, itu bentuk perintah. Seperti Abraham disuruh pergi. Pergilah, tinggalkanlah negerimu. Taat. Hukum yang pertama itu adalah mengatur. Dan kita taat karena kita terikat oleh hukum itu. Kedua, yang kuperintahkan. Hukum punya perintah. Aturan, perintah, dan paksaan lewat hukuman. Itu 3 unsur hukum itu. Taurat juga seperti itu. Pertama aturan. Mana yang berlaku untuk Israel, mana yang tidak berlaku untuk Israel, mana yang tidak berlaku untuk bangsa lain. Kedua, mengikat. Makanya ada perjanjian. Perjanjian pertama itu Adam dengan Tuhan. Adam jatuh ke dalam dosa. Lalu perjanjian kedua Nuh. Kutaruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan seluruh bumi. Perjanjian Nuh itu Kejadian pasal 9, Anda baca apa yang boleh dimakan. Semua yang bergerak boleh kamu makan plus tumbuh-tumbuhan. Di sana tidak ada babi. Sekali lagi, tidak ada onta yang dilarang. Tapi kalau kita baca Kejadian pasal 4, bukankah Kejadian pasal 7 ya, waktu membuat bahtera, itu kan ada binatang-binatang yang tahir dan yang tidak tahir. Lah sudah ada klasifikasi halal haram Pak. Ini bukan halal haram makanan. Tapi halal haram makanan itu baru diberikan di Imamat pasal 11, itu pun untuk Israel. Tapi dalam kitab Kejadian yang di bahtera Nuh itu binatang korban. Kenapa binatang korban? Korban Kain ditolak. Korban Habel diterima. Apa yang diterima dari korban Habel? Yang sulung dari kambing dan dombanya serta lemak-lemaknya. Yang sulung. Makanya buah sulung itu bekor, itu untuk Tuhan. Buah sulung, anak sulung, binatang sulung, sapi, kambing, domba itu binatang korban. Karena gampang menandai yang sulung yang mana. Karena anaknya cuma 2-3. Babi anaknya berapa? Ayo masuk akal apa enggak? Babi anaknya belasan. Nandai kesulungannya sulit. Makanya saya tanya kepada setiap orang yang anti babi. Babi ciptaan Tuhan atau ciptaan iblis? Ciptaan Tuhan Pak, untuk apa diciptakan? Kalau kamu benci. Berarti kamu membenci ciptaan Tuhan. Tapi itu kan sudah enggak boleh Pak, enggak boleh untuk siapa dulu. Nah aku tahu sejarahnya, itu tidak boleh untuk Israel, boleh untuk kita. Sekarang kalau ditanya, kenapa babi itu tidak boleh untuk Israel? Ya, ini alasan teologis, nggak ada alasannya. Tuhan mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Namanya hukum khusus, special law. Tapi kalau dijawab secara arkeologis, ketika diadakan penggalian di wilayah Gaza, Eskalon, Asdod, di situ banyak ditemukan fosil-fosil babi. Tapi di Yerusalem, Tiberias, di wilayah Israel tidak pernah ditemukan fosil babi. Di wilayah Yordan, Gaza, Gadara banyak fosil babi. Kenapa? Daerah itu dekat air. Orang-orang Filistin kan tinggalnya di pantai-pantai kan. Babi itu binatang yang hidupnya air. Kalau itu diternakkan di wilayah padang gurun, itu pemborosan. Kekurangan air untuk babi menyebabkan banyak penyakit. Indonesia itu negeri kelautan.
bagus untuk babi. Benar enggak? Itu secara ilmiah. Kedua, penduduk Cina itu berapa? Sangat banyak kan? Kira-kira kalau itu ditentukan untuk makan kambing, kambing itu memerlukan waktu diternakkan berapa? 1 tahun, 2 tahun, baru besar. Untuk jadi korban yang besar. Makanya di Tegal itu ada ternak khusus karena 3 bulan, 5 bulan harus dimakan. Itu pun harganya mahal. Ketika di Cina, penduduknya begitu banyak, kalau disuruh makan kambing semua tidak rata. Tuhan siapkan babi-babi itu untuk orang-orang Cina. Ini alasan secara historis toh. Nah, tapi kalau alasan teologis ini tadi nggak ada alasannya. Karena cuma dikatakan seperti itu. Sulit menandai kesulungannya. Itu hanya berlaku bagi Israel. Itu hukum. Mana yang berlaku, mana yang tidak berlaku. Kemudian perhatikan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau pergilah, apa yang telah kuperintahkan itu metunimbatin. Perintah penegakan hukum. Yesus mengikuti Taurat ini. Yang kedua, Veha amitu talmidim harbeh, pemuritan. Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kerangkanya tetap kerangka Taurat. Ketiga, ajarlah mereka melakukan. Itu Ve'asuseyak la Torah, membuat pagar mengelilingi Taurat. Diajar untuk supaya dia tetap melakukan, mencegah sebelum perbuatannya ada. Lalu untuk apa misinya Yesus? Baptiskanlah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kepada siapa yang dibaptis? Bukan hanya untuk orang Israel, tapi semua bangsa. Tapi di situ ada skala prioritas. Pertama kali, domba-domba yang hilang dari Israel. Yang kedua, ada domba-domba dari kandang yang lain. Dan domba-domba yang hilang dari Israel. Maka Yesus mengutus 12 rasul. Kenapa 12? Karena itu angka Israel. 12 suku Israel. Yesus mengutus 12 murid. Ini pola yang sama. Kemudian yang kedua, kenapa 70? Karena keturunan bangsa-bangsa dari Nuh dan 3 anaknya Sem, Ham, dan Yafet dalam Kejadian pasal 10 jumlahnya 70. Itu simbol seluruh bangsa. Sekarang ratusan bangsa, tapi simbolnya 70 itu 70 bangsa-bangsa. Makanya Yesus mengutus 12 rasul. Kepada 12 rasul Yesus katakan sebelum kebangkitan ini, jangan kamu ke Samaria, jangan kamu menyimpang kepada bangsa-bangsa lain, tapi carilah domba-domba yang hilang dari Israel. Skala prioritasnya Israel dulu. Baru Yesus telah memprabayangkan. Jadi kalau dalam Lukas pasal 9 ayat 1 memilih 12 murid, Yesus di dalam Lukas pasal 10 ayat 1 memilih 70 murid. Kenapa 12 dan 70? 12 itu angka Israel yang tidak boleh makan babi tadi, 70 itu angka bangsa-bangsa yang boleh makan babi tadi. 12 itu angka Israel yang disunat, 70 itu angka bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Pola ini tidak pernah berubah. Perhatikan, jemaat yang bersunat. Paulus membagi dalam karyanya Galatia pasal 27. Allah telah memilih dia sebagai rasul untuk bangsa yang tidak bersunat. Sedangkan Petrus dan Yohanes untuk bangsa yang bersunat. Ya, coba kita, ini ayatnya sudah saya tulis semua. Kisah Rasul 6 ayat 1, jemaat Yerusalem. Yerusalem itu disebut orang Nasrani. Kisah Rasul 24 ayat 5. Orang Nasrani itu pengikut Yesus dari Nazaret.
itu dibagi dua lagi. Orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen Yahudi, yang pertama yang berbahasa Yunani. Kenapa yang berbahasa Yunani? Karena 3 abad sebelum Yesus, Alkitab sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang namanya Septuaginta. Septuaginta itu lambangnya apa? LXX, 70. Apa artinya 70? 70 bangsa-bangsa. Artinya Taurat juga dibaca oleh orang-orang diaspora di antara bangsa-bangsa. Itulah yang dicari Petrus, itulah yang diinjili Yohanes. Karena itu Yohanes sampai ke Patmos, Asia Kecil, mendirikan 7 jemaat. Petrus juga mencari orang-orang pendatang. 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Orang-orang pendatang itu kaum diaspora Yahudi yang tersebar di Kapadokia, di Asia Kecil. Disitulah Bitinia Petrus untuk berkarya. Sementara Yakobus untuk orang Ibrani, yaitu orang Yahudi yang tinggal di Holy Land. Makanya Petrus nggak pernah ngurus visa, karena dia pernah pergi kemana-mana. Yakobus. Kalau Paulus, Yohanes, kalau zaman sekarang pasti bolak-balik ganti visa itu. Ini polanya. Yang kedua, angka 70. 70 bangsa-bangsa. 70 Septuaginta, ya kan? 70 bangsa-bangsa. 70 murid. 70 murid itu termasuk Markus, Lukas, Stefanus, Barnabas, 70 murid. Yang 12 murid itu Petrus, Andreas, Matius, Bartolomeus, ya. Kemudian itu. Dan disebut untuk pertama kali Kristen. Itu di bangsa-bangsa lain. Di Antioquia, wilayah Turki bagian selatan. Maka kemudian jelas sekali sampai nanti di zaman, akhir zaman, kitab Wahyu ada 144.000 orang. Itu artinya bukan yang 144.045 tidak bisa masuk surga, bukan. Itu simbol. Simbol apa? 12 kali 12 kali 1000. 12 itu yang angkatan pertama, Israel. Secara fisik, ya. Yang kedua, Israel rohani, gereja. 12 kali 12, 1000 itu angka sempurna. Tak terhingga. 12 kali 12 kali 1000 sama dengan 144.000. Polanya tidak berubah. Nah sekarang terakhir, kita mau belajar dari apa yang dialami oleh Paulus. Paulus datang ke Yerusalem, disambut Yakobus. Orang masih nanya, Paulus kan tidak pernah ketemu Yesus. Jadi kita jangan percaya, itu pasti ngarang-ngarang. Sengarang-ngarangnya Paulus kalau benar-benar ngarang. Tapi dia hidup sejaman dengan saksi mata. Kalau dia salah, Yakobus pasti negur. Kalau dia salah, Petrus pasti negur. Ya toh? Tapi ada nabi setelah perjanjian baru. Nabi itu mengatakan, akulah penyempurna ajaran dari Adam sampai Yesus. Nabi itu namanya Nabi Manikianisme. Dia mengaku diri sebagai penutup nabi-nabi. Hidup abad ketiga Masehi. Akhirnya mati terbunuh oleh Kaisar Sapur dari Persia, Sapur II. Dia mengaku nabi terakhir, penyempurna dari semua ajaran. Dia bukan saksi mata. Dia menerima wahyu. Katanya langsung turun wahyunya, lalu dibukukan dalam sebuah buku yang namanya Evangelion Demani. Itu nabi terakhir, dia mengatakan, saya nabi terakhir, penutup nabi-nabi. Anakut mata de nebie. Saya adalah mahkota, penutup nabi-nabi. Anakut mata desliche. Saya adalah materai rasul-rasul. Jadi penutup nabi dan rasul setelah Yesus itu nabi mani. Dia mau mengatakan apa aja jangan percaya Anda. Dia bukan saksi mata. Paulus tidak pernah ketemu Yesus, apalagi mani 300 tahun setelah Yesus. Benar enggak? Jadi orang itu jangan standar ganda kalau agamanya sendiri dijunjung-junjung penyempurna.
Kami pengikut nabi terakhir. Nabi terakhir versi mana? Versi Mani atau versi Mormon, Nabi Joseph Smith? Ada banyak nabi terakhir, Mani sampai Joseph Smith. Tapi kita nggak peduli kamu mau terakhir, mau apa, kita nggak peduli. Karena bagi kita Yesus Kristus Alfa Omega. Ya saudara-saudara, Paulus datang disambut oleh Yakobus. Beribu-ribu orang Yahudi yang masih memelihara Taurat yang sekarang menjadi percaya. Di sini artinya apa? Orang-orang Yahudi yang menjadi percaya tetap memelihara Taurat. Perhatikan ini. Dan mereka mendengar tentang dirimu. Katanya kamu di antara bangsa-bangsa lain telah membebaskan orang-orang Yahudi di tanah rantau itu dari sunat. Dan tidak menjaga kehidupan kita sebagai orang Yahudi. Tentu mereka sedang mendengarmu kalau kamu ada di sini. Buktikan kalau dirimu masih memelihara Taurat. Itu sarannya Yakobus terhadap Petrus. Itu ada orang yang mau bernazar 4 orang menurut hukum Taurat. Bersama dirimu, jadi 4 orang plus Paulus. Paulus yang tanggung biayanya. Paulus mau. Dia menyucikan diri bernazar di situ bersama orang yang dibiayainya. Lalu ayat 25 pasal 21, Yakobus mengingatkan keputusan para rasul. Itu disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 19, 20, 21 dan 29. Bangsa-bangsa lain berlaku 4 tadi. Dilarang makan makanan yang persembahkan kepada berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik, dari darah. Tidak ada babi, tidak ada kelinci, tidak ada binatang ikan yang tidak bersisik, tidak ada di situ. Semuanya clear, itu untuk bangsa-bangsa. Dan yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Yesus tidak pernah mensyaratkan, jadikanlah semua bangsa muridku, sunatkanlah mereka, baru kamu baptiskan. Tidak ada. Jangan tambah-tambah firman Tuhan. Bagi orang Yahudi, menjadi Yahudi itu ada 3 syarat. Pertama, pintu pertamanya adalah sunat. Coba kita baca. Jadi setelah makan bangkai tadi kita mau baca Keluaran 12 ayat 48, 49. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Jadi apabila ada orang asing yang tidak terikat imamat 11, tidak terikat dilarang makan daging di sendi pangkal paha tadi, itu orang asing. Tapi apa asing itu di mata Tuhan keliru? Tidak. Kamu harus bersikap adil terhadap orang asing, karena kamu pun dulu orang asing di tanah Mesir. Makanya ada aturan berbuat adil terhadap orang asing. Kalau orang asing melakukan hukum Nuh tadi yang disebut Kisah Rasul pasal 21 ayat 25 itu loh, yang babi enggak termasuk itu, dia disebut Hasyede Umot Ha'olam, umat bangsa-bangsa yang saleh, atau disebut Geir Tosaf, orang asing yang baik. Tapi ketika Geir Tosaf orang asing ini mau merayakan Paskah, pertanyaannya, Paskah Yahudi itu apa? Keluaran dari tanah Mesir, ya toh? Nah dia bukan orang Israel. Ketika dia mau merayakan Paskah berarti akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Misalnya kita orang Indonesia mau ikut. Apakah nenek moyangmu dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir? Enggak Pak, tapi dibawa keluar dari penjajahan Belanda. Ya enggak termasuk kamu. Paham nggak yang saya maksud? Kan kita atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kan itu kan? Itu artinya apa? Kita dilepaskan dari penjajahan Belanda, bukan penjajahan Firaun di tanah Mesir.
Tapi kalau kita mau jadi warga negara Israel, kamu seolah-olah harus mengalami kalau kamu dituntun dari tanah Mesir. Dan sebagai tanda kamu masuk orang Israel, kamu mesti disunat. Karena kamu dikaitkan dengan Abraham. Tapi kalau Abraham si tinjak tidak ada urusannya dengan itu. Paham yang saya maksud saudara-saudara? Nah itu jelas sekali, maka di sini dikatakan ketika orang asing tadi masuk ke dalam komunitas Israel, pertama dia disunat. Setelah disunat apa yang terjadi? Ayat 49. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Setelah dia disunat gak bisa main-main. Kamu gak boleh makan babi. Kamu harus hormat Paskah. Kamu tidak boleh makan onta. Kamu tidak boleh makan kelinci. Kamu tidak boleh makan lele. Kamu tidak boleh makan udang. Kamu tidak boleh makan ikan patin. Kamu tidak boleh makan segala binatang yang dilarang dalam Taurat. Makanya dalam konteks itu coba baca Galatia pasal 5 ayat 2 dan 3. Ini saya menjawab Paulus dituduh menciptakan kekristenan, saya bantah sekarang. Ini mari kita baca. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya apa? Sunat itu tanda lahiriah masuk ke dalam agama Yahudi. Clear? Kristen bukan hanya Yahudi. Yahudi dan bukan Yahudi. Bersunat dan tidak bersunat. Lalu ayat 3. Waktu itu ada tren. Orang kepingin masuk agama Yahudi dengan cara dia disunat. Tapi hanya untuk tren. Supaya dia kelihatan bangsa yang juga dipilih. Lalu ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kenapa? Karena tadi dikatakan, kalau kamu sudah disunat, satu hukum saja akan berlaku bagi orang asli Israel dan orang asing yang menetap di tengah-tengah Israel. Jangan main-main. Karena kamu sunat berarti kamu masuk agama Yahudi. Itu konteksnya. Tapi Paulus melarang sunat. Siapa yang dilarang sunat? Galatia 2 ayat 7 dan 8. Galatia 2 ayat 3 dulu. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, maka ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya karena dia orang Yunani. Sunat itu perjanjian Abraham, bukan perjanjian dengan Plato, Aristoteles. Tidak ada kaitannya. Ya. Lalu Kisah Rasul pasal 16 ayat 2 dan 3. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani, tapi ibunya orang Yahudi. Paulus menyunatkan Timotius karena Timotius Yahudi. Paulus melarang menyunatkan Titus karena Titus orang Yunani. Clear. Mana ayat yang dilanggar Paulus? Jangan ngawur sekarang. Paulus melanggar Taurat, mana yang dilanggar Taurat dari Paulus? Paulus menyunatkan Timotius sesuai dengan hukum Yahudi. Pluralisme hukum tadi. Paulus melarang menyunatkan Titus karena Titus bukan orang Yahudi. Jadi sunat itu bukan sekedar mengerat kulit katan manusia. Tapi itu tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Saudara-saudara, anak saya lahir di Kairo. Saya waktu itu bergereja di gereja ortodok Koptik. Umur 3 hari dokter mau nyunat dia. Karena sebelumnya anak itu harus mengalami penyucian. Tapi 3 hari. Terus saya tanya kepada pendeta senior atau abunanya, kenapa 3 hari? Kenapa bukan 8 hari? Karena ini sunat orang Mesir, bukan sunat Abraham. Kalau sunat Abraham, orang Yahudi itu tanda perjanjian. Itu usia 8 hari. Kalau kami sunat 3 hari,
Itu tradisi orang Mesir yang tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Jadi kalau kamu menyunatkan dirimu, untuk apa? Kristus disalibkan untuk kamu. Tapi kalau kamu sunat umur 12 tahun tidak salah. Hanya tidak ada kaitannya dengan agama. Itu sunat tradisi, sunat medis yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Jadi orang Yahudi punya cara. Ketika orang masuk dalam agama Yahudi yang pertama disunat. Yang kedua mikweh. Mikweh itu diselamkan dalam kolam baptisan. Dalam kondisi harus telanjang bulat. Lalu siapa yang membaptiskan? Dia menyelam diri sendiri. Itu aturan Yahudi. Lalu ada mentornya, cuman dia tahu suaranya. Kamu semua sudah menyelamkan dirimu, sudah membersihkan dirimu, sudah. Itu cukup pengakuan. Itu namanya mikweh. Itu sunat Yahudi. Makanya baptisan Yahudi, mikweh Yahudi. Makanya yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dimikweh ulang oleh para rasul karena apa? Dimasukkan dalam baptisan Yesus. Bukan sekedar baptisan mikweh Yahudi ini. Baru yang terakhir, korban di bait suci. Nah sekarang Kristen bagaimana? Kalau Kristen dia lahir dari orang Yahudi, pasti dia sudah disunat seperti Paulus, seperti Petrus, pasti dia sudah disunat. Maka langsung dibaptis. Itu kalau Yahudi. Kemudian bagaimana dengan korban? Korbannya sudah disempurnakan dengan korban Yesus di atas kayu salib. Ya. Lalu untuk bangsa lain. Bangsa lain kan tidak ditandai dengan sunat, langsung dibaptis. Makanya jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus tidak pernah katakan, jadikanlah semua bangsa muridku, sunatkanlah dulu lalu baptiskanlah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Clear saudara-saudara. Ini penting untuk menjawab tuduhan-tuduhan bahwa ternyata orang Kristen itu mengikuti Paulus, tidak mengikuti Yesus. Paulus dan Yesus mengajarkan hal yang sama. Saudara-saudara, mulai dari cara pemilihannya ya, dari 12 kemudian 70, 12 murid ya, 70 murid. Lalu Paulus mencontoh pola Yesus. Jadilah kamu pengikutku seperti aku menjadi pengikut Yesus. Polanya Yesus 12-70. Polanya Paulus bersunat dan tidak bersunat. Bersunat itu untuk yang 12, tidak bersunat untuk yang 70. Bahkan pola dari pengajarannya pun sama. Saya tunjukkan pentingnya kita memahami ini. Coba kita baca di 2 Timotius. Pasal 3 ayat 16. Mulai 15 dulu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Timotius ini orang Yahudi. Makanya sejak kecil dia sudah baca kitab suci, membaca Taurat ya. Kemudian ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar itu pemuritan. Menyatakan kesalahan itu aturan hukum. Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran itu seyak la Torah. Mana yang dilanggar Paulus? Ajaran Paulus persis dengan khotbah dengan amanat agung Yesus. Persis sama. Pola pemilihannya juga sama. 12-70. Bersunat dan tidak bersunat. Paulus ketika membuktikan dirinya bahwa dia diutus Yesus, dia juga menyatakan dirinya sebagai rasul bagi bangsa yang tidak bersunat, sebagaimana Petrus dan Yohanes rasul bagi orang yang bersunat. Nah, kiranya apa yang kita pelajari hari ini
tentu tidak bisa semuanya saya sampaikan. Saya bisa menulis ini dalam buku saya, judulnya Answering the Misunderstanding kalau tidak salah, itu jilid 2. Di sana saya memberikan contoh. Bagaimana dengan Efesus pasal 2 ayat 15. Dengan matinya di kayu salib, maka hukum Taurat dengan segala ketentuannya menjadi batal. Mana yang dibatalkan? Itu yang dibatalkan apa? Itu dijawab dalam buku saya itu. Anda bisa membacanya di sana karena keterbatasan waktu untuk saya sampaikan di sini. Maka kalau mau contoh Bhinneka Tunggal Ika, pergilah ke Israel. Loh kok bisa begitu? Anda pergi ke Ben Yehuda, ya, di sana ada KFC yang berwarna merah berdampingan dengan KFC yang warnanya biru. Atau di banyak tempat di Tiberias, daerah Yahudi, McD yang warnanya merah, McD yang warnanya biru. Kenapa warnanya beda? Kalau di Indonesia sama semua merah kan? Ya toh? Di Israel merah dan biru. Yang biru tertulis kosher. Yang merah tertulis low kosher. Jadi orang-orang PDI Perjuangan pasti makan babi. Karena low kosher, warnanya merah. Kenapa di sana warna merah? Ada burger yang dimasak susu dengan dagingnya. Itu kan nggak boleh, karena apa? Jangan kau memasak anak kambing bersama susu induknya. Itu nggak boleh dimakan sama Israel. Tapi di sampingnya yang warnanya merah, warna biru nggak boleh dimakan bersama, tidak boleh dimakan bagi Israel. Tapi yang berwarna merah boleh dimakan bagi orang non-Israel. Tapi bisa berdampingan. Tidak pernah ada wisata kosher di Yerusalem, nggak pernah ada. Karena itu jangan lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi. Katanya kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Buktikan kalau babi itu boleh dimakan orang Bali. Karena memang orang Hindu tidak mengharamkan babi, tapi mengharamkan sapi. Kalau orang Islam mengharamkan babi, menghalalkan sapi. Dulu saya selalu memberi contoh ya. Pernah di sebuah seminar kebangsaan di Jombang. Kebetulan yang menjadi bupati itu teman saya dari PDI Perjuangan. Saya tanya kepadanya, Mas, kita ini harus menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika termasuk soal makanan. Baru-baru ini saudara-saudara, Anda boleh beli di Gramedia. Bung Karno, salah seorang putra terbaik dari Indonesia itu, menerjemahkan Bhinneka Tunggal Ika bukan soal baju-baju orang Batak, orang Dayak, orang Jawa, pakai blangkon, pakai peci. Enggak, baju itu penampilan lahiriah. Yang paling penting adalah isi perutmu. Karena itu Bung Karno tahu bahwa selera orang itu juga Bhinneka Tunggal Ika. Diterbitkan buku warisan Bung Karno sekarang Anda bisa lihat di Gramedia. Judulnya apa? Mustika Rasa Resep Masakan Nusantara. Tebelnya segini. Terdiri dari 1.600 ragam resep masakan Nusantara. Lihatlah Pulau Bali. Di sana babi guling tidak dihapus oleh Bung Karno. Makanya Mustika Rasa Masakan Resep Nusantara warisan Soekarno. Judul bukunya. Lihatlah ke Minahasa. Di sana babi toreh tidak dihapus. Karena Bung Karno tahu Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang sekarang mewarisi pikiran-pikiran Soekarno? Soekarno tidak makan babi. Tapi dia mengizinkan demi Bhinneka Tunggal Ika itu. Orang Bali makan babi, orang Minahasa makan babi, orang Toraja makan papillon, orang Batak makan babi, bukan yang saksang, BPK, Badan Penerbit Kristen, bukan, babi panggang karo. Loh iya, dulu saya pertama kali datang ke Medan, orang Medan ini rohani semua. Di mana-mana 200 meter ada Badan Penerbit Kristen, BPK. 300 meter lagi Badan Penerbit Kristen. Saya tanya, Pak, di sini banyak sekali toko buku. Apa tuh? BPK itu.
Itu bukan badan penerbit Kristen Pak, itu babi panggang karo. Nah, itulah, mari kita lestarikan BPK supaya orang-orang karo tetap menjadi karo. Mari kita lestarikan bigul supaya orang Bali tetap babi guling. Kita pertahankan Bhinneka Tunggal Ika itu. Bahwa masa transisi orang bisa kaget itu wajar. Saya sampaikan itu. Waktu Sunan Bonang, Sunan Ampel, tidak lain namanya Bong Swihu, datang dari Campa. Dia kaget-kaget orang Majapahit, karena ini Kanjeng Sunan ini kok tidak makan babi. Sembayangnya caranya berbeda. Transisi itu pernah kita lewati. Lalu dalam babat Tanah Jawa itu, dia diejek dan dia tidak marah. Babi gurih datanayon, kodok kungkang datan binukti, amile daginge wedhus, ambune sing prengus. Itu diejek. Bagaimana babi gurih kok dihindari, kodok kungkang swike itu enggak dimakan, tapi yang dipilih itu adalah daging kambing yang baunya kurang perengus. Ini berlaku untuk orang Majapahit. Tapi bagi saya, mau kambing disebut perengus itu tetap enak bagi saya. Selera saya tidak bisa disalahkan oleh orang-orang yang tidak makan kambing. Bagi yang babi harum, silakan babi harum, kecuali kalau engkau Islam harus tidak makan babi. Tapi jikalau engkau orang Islam tidak boleh melarang orang Hindu makan babi. Orang Hindu juga tidak boleh orang Islam itu misalnya makan sapi. Mari kita menghormati. Yang tidak makan babi, silahkan menghormati yang makan sapi. Yang tidak makan babi, silakan menghormati yang tidak makan babi Islam. Silakan menghormati yang makan babi. Yang tidak makan sapi, silakan menghormati yang makan babi. Sapi. Yang makan sapi, silakan menghormati yang makan babi. Yang makan babi, silakan menghormati yang minum kencing onta. Semuanya ini kan hormat menghormati. Soal apakah pantas babi dimakan, itu subjektif. Apakah pantas kencing onta diminum, itu pun juga subjektif. Kita menjadi satu bangsa dengan keragamannya, itulah kekuatan kita. Tuhan memberkati kita. Merdeka! 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 Tuhan memberkati. Nah, saudara, apa yang dikemukakan oleh Dr. Mamul Rorsina tadi itu sangat jelas. Nah, saudara, beliau menyinggung tadi, kalau Paulus melanggar ajaran Yesus, maka Rasul Petrus sebagai pemimpin di antara para rasul, tentu beliau menegur Paulus kalau itu salah. Tapi sampai dengan akhir pelayanan mereka, Paulus tidak pernah ditegur oleh Rasul Petrus. Karena Rasul Petrus itu adalah pengambil keputusan tertinggi dari sebuah kebijakan yang ada di Yerusalem, yaitu para rasul. Misalnya begini, orang Yahudi tidak makan babi, tapi orang Kristen makan babi. Nah, pertanyaannya kenapa diizinkan makan babi? Apakah Paulus mengizinkannya? Tidak. Sidang di Yerusalem itu memutuskan bahwa yang pertama, mereka memutuskan berdasarkan kebijakan mereka dan juga putusan dari Roh Kudus. Orang di luar Yahudi, mereka tidak diperkenankan memakan makanan yang dicekik atau makanan yang dipersembahkan pada berhala, dan tidak pernah dilarang memakan babi, memakan kelinci,
memakan cumi-cumi, udang, belut, kemudian ya bersifat seperti landak, tidak dilarang. Artinya hukum Taurat yang melarang tentang makan babi itu, makan cumi-cumi, kelinci, onta, kuda, dan lain sebagainya, itu berlaku bagi orang Yahudi, tapi dikecualikan bagi orang-orang di luar Yahudi. Karena itu sepenuhnya prerogatifnya Tuhan, di mana kita tidak boleh mengintervensinya. Nah, demikianlah tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.